Selamat datang di channel Ruang Investasi Kripto. Pada video ini, kita akan membahas tentang tokenomic dari sebuah token. Mari kita menganalogikan kita punya dua teman, namanya Mawar dan juga Agus. Sekarang, Mawar di sini tahu satu atau dua hal tentang kripto dan memegang beberapa aset. Sementara Agus tak terlalu tahu tentang informasi kripto. Mari kita lihat di halaman CoinGecko untuk koin Ethereum. Bagaimana menurut Anda? Masing-masing dari mereka mendapatkan informasi dari page tersebut. Karena Agus tak terlalu banyak tahu tentang kripto, harga koin mungkin akan menjadi satu-satunya hal yang akan menarik perhatiannya dan masuk akal baginya. Dan di sisi lain, Mawar mungkin akan lebih memperhatikan detail lainnya seperti market cap, circulating supplies, dan maximum supplies. Jadi, pada dasarnya, Mawar melakukan riset terhadap tokenomic pada koin Ethereum. Jadi, dalam video ini kita akan membahas apa itu tokenomic dan apa saja yang terdapat di dalamnya. Jadi, istilah ini digunakan untuk menerangkan ekonomi dari sebuah token dalam membangun proyek kripto. Mari kita analogikan dengan membuat sebuah mobil, dan tokenomic adalah salah satu bagian terpenting dari mobil tersebut. Jika Anda melihat sebuah mobil hanya dari harganya saja, Anda tak akan mendapatkan informasi apa saja yang ada dalam mobil tersebut. Apakah mobil tersebut bisa bergerak? Seberapa jauh bisa bergerak? Atau seberapa efisien penggunaan mobil tersebut? Tokenomic dari sebuah token akan memberikan kita informasi berupa fungsi dari sebuah token, tujuan dibuatkan token tersebut, alokasi, dan juga jadwal vesting. Jadi, mari kita periksa beberapa elemen kunci dari sebuah token. Dan kita mulai dari token supplies. Tak seperti barang fisik pada umumnya, supplies dalam cryptocurrency tak semudah itu. Mari kita ambil contoh koin Ethereum. Ada tiga jenis pasokan yang ditampilkan. Ada circulating supplies, ada total supply, dan juga ada maximum supplies. Circulating supplies adalah token yang diterbitkan secara publik yang beredar di pasaran. Saat ini ada lebih dari 120 juta koin Ethereum yang beredar. Ini adalah indikator bahwa Ethereum sedang aktif untuk ditambang. Total supply di sini juga termasuk token yang dibuat kemudian di-burn. Burning di kripto digunakan untuk menggambarkan tindakan penghapusan token secara permanen dari peredaran. Ini membuat token yang beredar di pasaran menjadi langka. Terakhir adalah maximum supplies. Maximum supplies adalah jumlah token maksimal yang dapat dihasilkan. Namun, tak semua proyek memiliki ini. Misalkan saja Ethereum tak mempunyai batas maksimum. Meskipun penerbitannya di setiap tahun ada batasnya. Di sisi lain, tokenomic Bitcoin menyatakan bahwa maksimum supplies adalah 21 juta koin. Di dunia NFT juga mengambil langkah untuk kelangkaan, seperti halnya Bored Ape, Yacht Club hanya memiliki 10.000 NFT dalam koleksi NFT mereka. Bahkan beberapa proyek lain hanya memiliki satu NFT untuk sebuah karya seni. Kunci lain daripada tokenomic adalah market cap. Ini menggambarkan jumlah dana yang diinvestasikan, dan cara menghitungnya adalah dengan mengalihkan harga token dikalikan dengan circulating supplies. Ini adalah cara umum yang digunakan untuk memeringkatkan koin berdasarkan ukuran dan popularitas. Karena koin yang mempunyai market cap yang lebih tinggi dianggap mempunyai popularitas yang lebih bagus. Seringkali investor menggunakan circulating supplies dan market cap untuk memperkirakan dan memproyeksikan nilai token. Terutama bisa dikombinasikan dengan parameter lain seperti token vesting. Token dengan market cap tinggi, tetapi pasokan yang beredar rendah misalnya, dapat diprediksikan akan mengalami tekanan jual yang tinggi ke depannya, terutama jika terjadi jadwal vesting yang padat. Sisi lain dari market cap adalah fully diluted market cap. Ini merupakan market cap ketika semua koin dikeluarkan. Ini dihitung dengan mengalihkan jumlah maksimal koin dengan harga koin. Ini adalah hal lain yang digunakan oleh para investor untuk mengukur nilai proyek. Hal lain yang mempengaruhi tokenomic adalah alokasi dan distribusi token. Selama tahap peluncuran awal proyek, tim eksekutif atau komunitas akan memutuskan bagaimana token dialokasikan dan didistribusikan. Secara umum, ada 4 kategori alokasi aset awal. Yang pertama adalah public sale. Ini penjualan publik yang terbuka bagi siapa saja yang ingin berpartisipasi. Selanjutnya adalah komunitas allocation. Ini merupakan pendanaan ekosistem untuk komunitas itu sendiri. Kategori alokasi ketiga ini melibatkan orang dalam.
Ini adalah orang-orang yang memiliki kepentingan dalam keberhasilan perusahaan. Sebagai imbalannya, mereka mendapatkan sebagian banyak profit dari perusahaan tersebut. Keempat adalah foundation. Token ini dialokasikan untuk yayasan dan hadiah lain yang diberikan kepada orang-orang yang berpartisipasi dalam komunitas. Alokasi token dan distribusi sangat penting dalam menilai tokenomic project. Misalnya, jika token project sebagian besar dimiliki oleh pendirinya, mereka akan memiliki kontrol tata kelola yang sangat signifikan dan dapat membuat keputusan yang tak sesuai dengan kepentingan komunitas. Ini dapat menyebabkan kondisi stuck atau bahkan lebih buruknya yaitu project yang gagal. Terkait dengan alokasi adalah vesting. Ini mengacu pada proses penguncian dan pelepasan token setelah periode tertentu. Terkadang, jika terlalu banyak token yang dilepaskan dalam kurun waktu yang singkat dan dilakukan terlalu sering, kemungkinan nilainya akan terdepresi tinggi. Biasanya token ini ditawarkan kepada advisor, partner, member tim untuk menjelaskan kepentingan bersama dan komitmen jangka panjang terhadap proyek. Selanjutnya, kita memiliki aspek terpenting dari tokenomics, yaitu utilitas. Utilitas dari sebuah token dapat bervariasi. Tata kelola token memungkinkan pemegang untuk memilih perubahan pada token protokol. Stablecoin di sisi lain digunakan sebagai mata uang sementara. Stablecoin dapat mewakili aset keuangan yang berbeda di blockchain. Jadi, masalah apa yang sebenarnya dipecahkan oleh token? Singkatnya, sejak Bitcoin dibuat pada 2009, tokenomics telah berkembang secara signifikan. Tetapi secara keseluruhan, sebagian proyek yang memiliki tokenomics yang solid telah bertahan dalam waktu yang sangat panjang. Sedangkan tokenomics yang buruk akan cepat sekali mengalami kolaps. Jadi, secara umum, penting untuk dicatat bahwa tak ada satu faktor tunggal yang menjadi faktor keberhasilan dari sebuah proyek cryptocurrency. Beritahu kami di kolom komentar tentang metrik tokenomik apa yang sedang teman-teman pantau untuk melakukan investasi. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.